Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana kerusakan kulkas ini adalah tidak dingin. Untuk ruang refrigeratornya ini saya coba rasakan di bagian raknya memang terasa tidak dingin. Jadi saya coba cek lagi di botolnya ini, tidak ada terasa dingin sama sekali. Untuk pengaturan suhunya di sini masih normal saja, di posisinya tidak ada masalah. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk modelnya yaitu RZ53AGD7. Arusnya sebesar 1,4 atau 1,5 ampere. Baik, kita akan coba telusuri mengapa ruang refrigerator ini menjadi tidak dingin. Di sini terdapat genangan air pada bagian dasarnya ini. Dan kita harus cari di mana asal usul air ini, dan ternyata di sini ada kondensasi, dan di bagian saluran udaranya di sini terdapat gumpalan salju yang cukup tebal. Nah, ini sudah pertanda bahwa ada masalah pada sistem pendinginannya. Sehingga untuk ruang refrigeratornya ini menjadi tidak dingin. Untuk ruang freezer di sini saya coba cek, proses pembekuannya sangat sempurna ya. Nah, bisa kita lihat ya, mantap ini. Jadi untuk ruang freezernya tidak ada masalah, normal saja. Dan kita bisa lihat di sini kepulan hawa dinginnya sangat banyak sekali ya, berhamburan keluar. Oke, kita akan coba kosongkan dulu di ruang freezer ini supaya kita bisa leluasa untuk menganalisa kerusakannya. Baik, selanjutnya kita coba cek di bagian belakang kulkas. Di bagian belakang di sini terdapat diagram sirkuit kelistrikannya ya. Ternyata di sini menggunakan sistem pengendali timer untuk kulkas ini. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat. Kemudian kita cek untuk mesin kompresor yang digunakan. Di sini menggunakan mesin kompresor FL1568SL yang kategorinya adalah 1/5 PK plus ya, cukup lumayan besar. Kemudian kita bisa cek di bagian penampungan airnya. Di sini nampak kering, menandakan bahwa ada yang tidak normal pada saat proses pembuangan airnya ini ya, sehingga airnya cenderung ke depan mengalir. Baik, kita coba cek di ruang freezer. Nah, setelah kita lakukan pembongkaran di bagian ruang freezer, di sini nampak untuk fan-nya bekerja. Kemudian untuk pipa evaporatornya di sini nampak normal ya, saljunya tidak ada pengeblokan. Jadi kita harus pastikan lagi apakah di bagian bawah, di bagian evaporatornya ini apakah ada genangan air. Oh, ternyata bukan genangan air ya teman-teman. Namun di sini ada gumpalan es yang sangat tebal yang menutupi saluran pembuangan. Jadi di sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa masalahnya yaitu terdapat gumpalan es pada saluran airnya, sehingga proses pembuangan airnya ini menjadi tidak lancar. Selanjutnya kita harus lakukan proses pencairan pada bagian saluran pembuangannya ini. Caranya kita harus cairkan secara alami ya. Kita coba matikan unitnya ini. Kemudian biarkan proses pencairan ini berjalan secara alami dalam waktu kurang lebih 1 hari. Baru kita akan coba lakukan pengecekan kembali. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 1 hari saya coba lanjutkan proses pengecekan. Di sini yang pertama yang saya lakukan adalah saya pastikan terlebih dahulu di bagian penampungan airnya ini apakah masih ada terdapat genangan air pada saat proses pencairan.
Nah, di sini saya lihat tidak ada genangan air, menandakan bahwa sirkulasi proses pembuangannya tidak ada masalah ya, lancar saja. Artinya hanya terdapat kebuntuan ringan saat itu dan sekarang sudah normal proses pembuangannya. Jadi secara teori harusnya kulkas ini normal saja, tidak ada masalah. Nah, di sini sudah terlihat nampak bersih, di saluran udaranya juga tidak ada gumpalan salju. Kemudian kita harus lakukan pengecekan pada bagian timernya ini. Kita buka dulu ya cup pada timernya ini. Di bagian cupnya ini terdapat komponen yaitu defrost timer. Nah, ini ya defrost timernya. Di sini yaitu menggunakan sistem timer 13 yaitu TMDF Y06 CD1 ya. Angka 1 di belakang itu menandakan bahwa menggunakan sistem timer 13. Kemudian untuk sistem timer 13 bisa kita lihat dari gearnya ini. Apabila kita hidupkan, dia berputar ya. Artinya mantap. Di sini timernya tidak ada masalah. Kemudian untuk proses pendinginannya juga tidak ada masalah ya. Kita bisa lihat di pipa evaporatornya ini. Di sini proses pendinginannya juga sempurna. Jadi kulkas ini nampak tidak ada masalah ya. Baik itu di bimetal defrost, heater, semuanya nampak normal. Untuk meyakinkan, kita cek lagi untuk saluran pembuangannya ini apakah memang sudah lancar. Kita bisa tuangkan air dan pastikan tidak ada lagi genangan air pada saluran pembuangannya ini. Dan apabila kita tuang air di bagian ruang freezer di bagian bawah evaporatornya ini, air ini akan cenderung menuju ke penampungan air ya, bukan ke bagian ruang refrigerator. Jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi pastikan untuk proses pembuangan airnya ini benar-benar lancar. Apabila tidak lancar, kita bisa lakukan pembersihan ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk proses pembuangannya. Kita bisa cek di bagian belakang di penampungannya. Nah, di sini terdapat genangan air, menandakan sirkulasi proses pembuangannya juga lancar ya. Oke, nampak jelas ya, mantap. Artinya kita yakin bahwa kulkas ini tidak ada masalah. Kemarin hanya kebetulan saja terjadi kebuntuan ringan. Cukup kita matikan dalam waktu 1 hari. Dan kemudian setelah cair kita bisa lakukan pengecekan. Dan setelah kita cek tidak ada masalah yang sangat jelas. Semuanya nampak normal ya. Kemudian di sini untuk cup-cupnya saya kembalikan seperti semula, baik di ruang freezer maupun di ruang refrigeratornya. Oke, kita coba raba untuk dindingnya di sini terasa hangat, mantap. Dan untuk pembuktian bahwa saya yakin tidak ada masalah, di sini kita akan coba lakukan pengetesan paling tidak kurun waktu dalam waktu 1 minggu, apakah penyakitnya akan terulang ataukah tidak ya. Mari kita lihat hasilnya dalam waktu 1 minggu. Kita biarkan saja dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 7 hari kemudian atau 1 minggu, di sini saya coba lakukan pengecekan ya, bagaimana hasilnya. Bisa kita lihat untuk ruang refrigerator di sini saya rasakan di raknya sangat dingin ini, mantap. Dan saya bisa lihat di sini banyak sekali bahan-bahan makanan yang sudah dimasukkan ya. Di sini nampak normal, tidak ada lagi pembekuan pada sirkulasi udaranya. Jadi di sini nampak normal ya teman-teman. Dan tidak ada lagi genangan air di bagian lantainya ini.
Artinya untuk ruang refrigerator di sini sudah normal. Baik, kita lanjut lagi ke ruang freezer. Waduh, kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar ya. Wah, di sini untuk ruang freezernya tetap mantap ya, tidak ada masalah. Artinya untuk proses perbaikan kulkas ini cukup sepele ya, tidak perlu repot, cukup kita cairkan secara manual dan kita lihat hasilnya. Apakah di penampungan airnya terdapat genangan air? Ya, di sini ada genangan air menandakan mantap ya. Untuk sirkulasi pembuangannya juga sudah tidak ada lagi masalah kebuntuan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.